Halo! Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pemahaman komponen komputasi. Sepanjang video ini kita akan membahas tentang komponen-komponen komputasi yang membentuk komputer dan perangkat seluler yang kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Komputer bukan hanya sekedar alat untuk mengetik, bermain game, ataupun mengakses internet, tetapi merupakan sistem yang kompleks yang tersusun dari berbagai komponen yang saling bekerja sama. Mulai dari komponen yang berfungsi sebagai otak pemrosesan, jalur pengantar data, hingga sistem penyimpanan dan pendingin. Semuanya itu memiliki peran penting agar teknologi modern dapat berjalan dengan baik dan optimal. Nah, selanjutnya ada fondasi di setiap komputer. Komputer dan perangkat mobile tersusun dari berbagai komponen yang saling terintegrasi dan bekerja secara harmonis. Nah, komponen-komponen ini itu memungkinkan komputer menjalankan berbagai fungsi utama seperti menerima input data, memproses data, menghasilkan output, menyimpan data, serta melakukan komunikasi antar perangkat. Dan seluruh komponen tersebut itu ditempatkan dan dilindungi oleh casing yang berfungsi seperti rumah bagi komputer. Nah, si casing ini itu melindungi komponen internal dari benturan fisik, debu, panas berlebih, dan gangguan lingkungan lainnya. Tanpa casing yang baik, komponen komputer itu akan lebih mudah rusak. Nah, motherboard. Motherboard merupakan tulang punggung dari sebuah sistem komputer. Semua komponen utama komputer terhubung melalui si motherboard ini. Dan si motherboard berfungsi sebagai papan sirkuit utama tempat komponen dipasang. Yang kedua, jalur komunikasi antar komponen. Dan yang ketiga, pengatur aliran data dan daya listrik. Di dalam motherboard sendiri, terdapat chip yang tersusun dari jutaan transistor, yaitu saklar elektronik kecil yang mengatur aliran listrik dan logika pemrosesan data. Dan motherboard menghubungkan prosesor, memori, penyimpanan, adapter card, dan berbagai port input-output, sehingga semua komponen itu dapat bekerja secara terkoordinasi. And then ada prosesor atau CPU. Otak komputasi. Prosesor atau Central Processing Unit, atau yang lebih dikenal dengan CPU, adalah komponen terpenting dalam komputer. Dan CPU ini berperan sebagai otak yang menjalankan semua instruksi dari sistem operasi dan aplikasi. Dan tanpa adanya CPU, komputer hanya sekumpulan perangkat keras yang tidak dapat bekerja. Nah, si CPU ini itu punya dua komponen utama, guys. Ada yang pertama namanya Control Unit atau CU, yang mana dia mengatur dan mengendalikan jalannya seluruh operasi si komputer. Dan yang kedua, ada Arithmetic Logic Unit atau yang disingkat dengan ALU, yang dimana dia melakukan perhitungan matematika dan operasi logika. Dan saat ini, prosesor modern sudah menggunakan yang namanya teknologi multi-core, yang dimana dalam satu chip itu terdapat lebih dari satu pemrosesan. Nah, hal ini itu memungkinkan komputer bekerja lebih cepat, efisien, dan mampu menjalankan banyak tugas secara bersamaan. Oke, dan ini ada siklus mesin dan sistem pendingin. Nah, CPU ini bekerja melalui proses berulang yang disebut dengan siklus mesin atau machine cycle. Nah, siklus ini terdiri dari 4 tahap utama. Yang pertama ada fetch, yaitu mengambil instruksi dari si memori. Dan yang kedua ada decode, yang dimana dia menerjemahkan instruksi agar dapat dipahami oleh si CPU. Nah, yang ketiga itu ada execute, yang dimana dia berperan sebagai menjalankan instruksi tersebut. Dan yang keempat ada store, dia menyimpan hasil pemrosesan ke memori. Dan proses ini berlangsung sangat cepat dan terus-menerus, sehingga menghasilkan efek panas. Oleh karena itu, sistem pendingin seperti heatsink, kipas, atau liquid cooling sangat-sangat dibutuhkan untuk menjaga suhu si CPU tadi. Untuk apa? Untuk dia tetap stabil dan mencegah kerusakan akibat panas yang berlebih. Komputasi awan atau cloud computing. Nah, cloud computing ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan data dan menjalankan aplikasi melalui internet tanpa bergantung sepenuhnya pada perangkat lokal. Apa sih keunggulan dari cloud computing? Nah, keunggulannya itu antara lain ada akses universal. Artinya data dan aplikasi itu dapat diakses kapan saja dan di mana saja.
Lalu hemat biaya karena nggak perlu membeli perangkat keras yang mahal. Dan ruang fisik yang minim, tidak membutuhkan server lokal. Dan skalabilitas, kapasitas dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Contoh penerapan cloud computing itu ada seperti Google Drive, Google Docs, dan layanan penyimpanan online lainnya. Lalu selanjutnya ada representasi data. Bahasa biner komputer. Guys, kalian tahu nggak bahwa komputer tidak bisa memahami huruf, gambar, atau suara seperti manusia. Dan komputer itu menggunakan bahasa biner yang hanya terdiri dari dua angka, yaitu 0 dan 1. Bit dan byte. Nah, bit sendiri adalah satuan data terkecil yang bernilai 0 ataupun 1. Dan byte terdiri dari 8 bit. Dan semua data yang kita gunakan seperti teks, angka, gambar, audio, dan video itu sebenarnya disimpan dalam bentuk kombinasi bit dan byte yang sangat-sangat kompleks. And then ada namanya memori, gudang informasi sementara. Nah, memori ini tuh berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara bagi data dan instruksi yang sedang diproses oleh si komputer. Jenis memori antara lain tuh ada RAM, yaitu memori sementara yang sangat cepat dan bersifat volatile, yang dimana artinya data akan hilang saat komputer dimatikan. Lalu ada CMOS yang menyimpan pengaturan dasar sistem seperti BIOS meskipun komputer dalam keadaan mati. Semakin besar kapasitas RAM, semakin cepat pula si komputer dalam menjalankan aplikasi dan memproses data. Lalu ada konektivitas dan daya. Nah, komponen ini guys, itu memastikan seluruh bagian komputer dapat saling terhubung dan memperoleh daya listrik. Nah, di sini ada ditampilkan adapter card. Ini seperti VGA card dan sound card, yang dimana dia berfungsi untuk menambahkan kemampuan grafis dan audio. Lalu di sebelahnya ada yang namanya bus, yaitu jalur elektronik yang menghubungkan antar komponen. Bus yang lebih besar ataupun lebih lebar itu memungkinkan transfer data lebih cepat. Lalu yang ketiga ataupun yang di bawahnya dibuat power supply, yang dimana ini itu berfungsi untuk mengubah arus listrik AC menjadi DC yang stabil agar seluruh komponen dapat bekerja dengan aman. Oke, jadi video kita hari ini dapat disimpulkan bahwa komputer dapat bekerja dengan baik karena adanya kerjasama antar komponen, yang dimana CPU itu berfungsi memproses data, memori menyimpan informasi sementara, motherboard menghubungkan seluruh komponen, dan cloud computing memberikan fleksibilitas, serta power supply yang menjaga kestabilan daya. Nah guys, dengan memahami komponen-komponen ini, kita dapat lebih menghargai kompleksitas teknologi dan menggunakan perangkat komputer secara lebih bijak dan optimal. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di next video. Bye-bye!